Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-15 ya, daripada kitab Tahdzib Mukhtasar Syarah Khoridah Bahiyah ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang makna jaiz fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu masih di dalam juz'iyat daripada jaiz lillah subhanahu wa ta'ala. Apa itu ru'yatullah? Ru'yatullah ini saya sebenarnya sedang membaca juga ru'yatullah di kelas yang lain, yaitu di kelas Qawaidul Aqaid ya. Dan saya mempunyai experience yang sedikit mendalam di dalam masalah ru'yatullah ini, karena saya dulu pernah berdebat ya nih, berdiskusi dengan 3 orang asatidzah daripada Malaysia yang menuduh saya tak elok bahwasanya saya ini membawa mazhab Mu'tazilah, zur wa buhtan. Akan tetapi akhirnya mereka minta maaf ya nih, apa yang telah mereka tuduhkan itu perkara-perkara yang yang mereka tuduhkan itu perkara-perkara yang tidak benar, dan saya sudah jelaskan bahwasanya apa yang saya bawa ini bukan daripada saya, kan tapi huwa ainu madzhabi ahli sunnah wal jamaah. Wasataro di dalam kitab Mukhtasar ini, saya Said Foda sendiri juga mengisyaratkan hal yang sama daripada apa yang saya sampaikan ketika berdebat itu, bahwasanya ru'yatullah itu adalah perbuatan Allah fi ghairihi, bukan perbuatan Allah fi dzatihi, tapi tidak perbuatan Allah perbuatan Allah fi ghairihi. Allah mengungkap dan memberi ilmu ziyadatul ilmu yang lebih kepada makhluknya tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni muta'alliqur ru'yah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi husulur ru'yah di mana namanya? Fil abad, fil makhluk. Jadi ada jihah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ada jihah daripada makhluk. Sebab itu yang mengingkari ru'yah ini akan mengingkari 2 perkara, mengingkari fi'lullah dan mengingkari wasfun dzatiyun fillah. Karena muta'alliqur ru'yah kan wujud. Jadi yang mengingkari ru'yah lazimnya, tapi lazim bait ya, tidak bisa jadikan dalil, cuma lazimnya semacam itu. Lazim yungkir fi'lullah dan yungkir wasfun dzatiyun fillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ru'yatullah ini selain dia itu perbuatan, dan dia itu nikmat, dan nikmat yang hanya khusus di surga saja, bukan nikmat yang di selain surga, tidak. Ru'yatullah adalah nikmat khosoh fi surga. Sebab itu saya tiba ada qalil, ada nas daripada Syekh Said Foda ya, ini yang anak qultu marrat wa karrat, bahwasanya Syekh Said Foda yaro ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yarallaha fi lailatil Isra wal Mi'raj fi'lan, yani dzakarahu fi hadhil hasyiyah, yani wa huwa ra'yu rajih inda ahli sunnah wal jamaah. Alal aqal khallu hadza mu'tamad di dalam yakni madda'a alaihi Syekh Said Foda di dalam annahu wal mu'tamad fi madzhabi ahli sunnah. Akan tetapi apakah Nabi yaro fi lailatil Isra wal Mi'raj atau tidak, itu bukan usulu ahli sunnah. Anda mesti paham itu. Usulu ahli sunnah apakah ru'yah jaizah atau tidak, bukan ru'yatun Nabi fi lailatil Isra wal Mi'raj hada akhas wa jawazur ru'yah am. Jayidan. Al-an naqra qalilan yani ma katabahu Syekh Said Foda. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa yajuzu ru'yatul ilahi subhanahu wa ta'ala fi jannatil khuldi. Aywa suftingo. Dan boleh ini masih di dalam marhalatul jawaz ya, yajuz
Ya juz, karena kita ini nak cakap pasal hal-hal ghaibiyat yang jadi kat akhirat kelak. Kat akhirat kelak itu ada dua cara, yang ada dua kaidah. Pertama adalah annahu jaiz dulu, wal jawaz la yastalzimul wuqu'. Summa adalah alal wuqu' mustambatatun daripada ikhbarur rasul atau ikhbarillah subhanahu wa ta'ala. Awalan di dalam marhalatul ula kita mengatakan bahwasanya ru'yatullah itu di dalam jannatul khuldi. Kata-kata jannatul khuldi maksudah karena memang huna mahalul khilaf, yakni wadah ya, huna mahalul khilaf. Apakah memang ru'yatullah fil akhirah itu jaizah? Karena memang ru'yatullah nikmatun khosoh untuk di akhirat saja. Dia bukan nikmat untuk di dunia. Karena itu ada khilaf. Khusus fin nabi, apakah nabi yarallah atau tidak? Di sini masalahnya. Dan ini di dalam yaqadhah. Adapun di dalam mar'i, di dalam naum, ruwiya katsirun, yakni ruwiya katsirun minal a'immah annahu yarallah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Saya cakap Ba'alawi loh ya. Nanti kalau cakap Ba'alawi dikira khurafat. Tapi Imam Ahmad bin Hambal, Anda nak cakap beliau ini khurafat pula kah? Ruwiya an katsir, yakni daripada a'immah bahwasanya di dalam mimpi mereka itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak tengok daripada aspek hakikatul ru'yah, yang dia itu hanya idrakun zaid saja. Karena ru'yah itu bukan Anda melihat semacam ini ya, akan tetapi ahli sunnah ambil sesuatu yang lebih umum daripada itu, yaitu apa? Idrakun zaid. Dia bukan ilim, dia bukan idrak, tidak, tapi idrakun zaid. Hadza huwa yang kita kenal dengan nama ziyadatul ilim. Dia itu idrak yang lebih daripada apa yang Anda dapatkan daripada mujaradut ta'rif dan mujaradul ilim. Lah selama yakni dan qaidnya alama huwa alaihi fin nafsil amr. Idrakun zaid alama huwa alaihi fin nafsil amr. Ketika Anda mengetahui sesuatu itu alama huwa alaihi fin nafsil amr. Kalau sesuatu itu hitam, ya Anda mengetahui ma fin nafsil amr, dia itu hitam. Kalau tidak, nanti ilmu Anda ghairu mutabiqin lil waqi'. Tapi kan ilmu Allah tidak bisa semacam itu kan. Ilmu Allah selalu mutabiqun lil waqi'. Fal ilm yata'allaqu bil ma'lum ala ma huwa alaihi. Ru'yah juga sama. Wadah ya. Jadi ketika Anda itu melihat sesuatu yang mahdud, ketika Anda mengetahui sesuatu yang mahdud, yang terbatas, yang mempunyai jihah, maka Anda mengetahui sesuatu itu ala ma huwa alaihi, mahdud wa fi jihah. Ketika Anda mengetahui sesuatu itu la jihatalahu, la haddalahu, wala hayyizalahu, maka Anda mengetahui perkara itu alama huwa alaihi. Begitu pula selama kita mengatakan ar-ru'yah itu nau'un minal ilm, nau'un minal idrak, wa huwa idrakun zaid, maka hukumnya ru'yah sama dengan hukumnya ilm, tapi dia itu lebih. Tapi dia itu apa namanya? Lebih. Dan selama ilm itu yudrik ala, yakni yudrikul asya'a ala ma hiya alaiha, begitu pula ar-ru'yah tudrikul asya'a ala ma hiya alaiha. Jadi tidak bisa, dengan arti ru'yah itu tidak merubah yang dilihat. Karena ru'yah hanya idrak, dia hanya idrak apa yang dia hanya mengetahui apa yang dia idrakkan saja. Dan tidak merubah apa yang dia idrak. Kalau yang dia idrak itu laisa lahu jihah, dia pun juga laisa lahu, idraknya pun laisa lahu jihah. Kalau yang dia idrak itu, kalau mudraknya itu lahu jihah, ya ru'yahnya alama huwa alaihi lahu jihah wa hakadha tafhamur ru'yah. Dengan cara semacam ini, apa ya? Masalah ru'yah ini akan lebih mudah untuk Masalah ru'yah ini akan lebih mudah untuk difahami ya. Ini jahit jidan. Sila. Wa yajuzu ru'yatul ilahi subhanahu wa ta'ala fi jannatil khuldi. Ar-ru'yah inda jumhuri ahli sunnah. Aywa. Ar-ru'yah inda jumhuri ahli sunnati ibaratun an naw'in minal idrak. Ru'yah menurut jumhur ahli sunnah itu semacam daripada idrak. Dia bukan mutlakul idrak lah ya, tapi idrak yang lebih idrakun zaid. Karena idrak itu min makulatil kaif, ilmi min makulatil kaif. Hasan alimun, ana a'lam minhu. Ada semacam tafawud antara ilmi wa ilmu Hasan. Wadih ya. Nah, ketika ada tafawud, maka dia itu yakbalu syiddah wa dha'af. Ilmu yang lebih itu namanya apa namanya? Ru'yah. Al-an hasola indi ru'yah. Awal-awal anta belum paham. Kemudian anta sudah paham. Al-an ya Habib, hasola indi ar-ru'yah. Hadza huwa ziyadatul
ilm yakni. Wa huwa wa huwa idrakun zaidun ala idrakil ilm. wadih ya. Dan ru'yah itu adalah idrak yang lebih daripada mujarradul ilm. Aywa. Wa yasulu bi sifatil basari wa kaunid dati basiran. Wa yasulu bi sifatil basar yakni, dan idrak ini terjadi dengan sifat basar bukan sifatul ilm. Dan zat yang ada sifat basar di situ dikatakan zat ini apa namanya? Basiron. Aywa. Kama yasulul ilmu bi kaunid dati aliman. Seperti kalau ada zat mempunyai sifatul ilm namanya apa namanya? Aliman. Begitu pula kalau ada zat di dalamnya sifatul basar namanya basiran. Wa hakadha yumkinu an yata'allaqal basaru bil mar'i ala ma huwa alaihi. Dan beginilah yumkinu an yata'allaq yakni bisa untuk yata'allaq basar bil mar'i ala ma huwa alaihi. Wadih ya. Basar yata'allaq dengan mar'i yang bisa dilihat. Basar sifat. Hadza mar'iyun. Basar ada pada diri saya. Basar ini yata'allaq bil mar'i alama ya alama huwal mar'i fi nafsil amr. Kalau mar'inya ini mahdud, maka basar yata'allaq bi kaunihi mahdud. Kalau ini ghairu mahdud, basar yata'allaq bihi ala kaunihi ghairu mahdud. Ala kaunihi ghairu mahdud. Aywa. Fa in kana al mar'iyyu jisman hasala idrakur ru'yati lahu ala annahu jismun. Kalau seumpamanya mar'i itu jisim, maka idraknya pun yaksyif bahwasanya dia itu jisim. Kalau seumpamanya aradon, maka juga ru'yah dan idrak itu yaksyif bahwasanya dia itu arad. Begitu pula kalau dia itu mahdud, wa in kana mahdudan hasala idrakur ru'yah lahu ala annahu mahdud. Li'annahu in hasala idrakul basari lil mar'i ala ghairi ma huwa alaihi lam yakun hadza idrakan mutabiqan. Kalau seumpamanya dia ini mahdud, tapi anak idraknya yakni anak udrik yakni hadza fi nafsil amr mahdud. Kemudian hasolali idrak bita'allukil basar dengan mar'i ini ala annahu ghairu mahdud, dia tidak terbatas padahal dia itu terbatas. Akhirnya idrak saya itu ghairu mutabiqin lil waqi', dan hadza yakunu idrak kadzib. Idrak apa namanya? Kadzib. Aywa. Fa yata'allaqul basaru bil mubsari idan kama huwa alaihi al basaru. Maka ta'alluqul basar bil mubsar itu alama huwa alaihi al mubsar fi nafsil amr. Aywa. Wa qad tawahama ba'dun nadirin fi hadhihi al matalibi anna al basara lamma kana yahsulu fihi ar ru'yatu wal ibsaru fil makhluqi kal insani bi husuli ikash syu'i fihi ba'da ruju'i min al mubsar. Aywa, yakni dikatakan sebagian daripada nadirin, orang-orang yang berfikir, terutama daripada Mu'tazilah dan daripada Mujassimah. Mereka itu yahsur maknar basar wa yahsur maknar ru'yah. Mereka membatasi melihat itu. Dikatakan melihat itu hanya berkaitan dengan adatul bashar saja. Bagaimana Anda melihat? Manusia itu melihat cahaya memantul pada Anda, kemudian memantul pada saya. Kemudian mata ini akan apa namanya? Memproses. Akan ada semacam idrok, akan ada semacam infial. Infial itu reaksi. Lah, mereka merasa bahwasanya yang namanya ru'yah ataupun basar la yakunu illa hadan nahwi. Jadi kalau seumpamanya Allah itu melihat, ya melihatnya mesti semacam ini. Li'annahu la yujad makna lirru'yah illa ma huwa mutadawil bainal bashar, illa ma huwa muta'araf bainal bashar. Kalau Allah bisa dilihat, ya seperti bisa dilihatnya oleh bashar, yaitu mubsornya mesti mahdud dan basornya mesti bin ikas watisolish syu'a, mesti semacam itu. Ini mata wahama ba'dun nadirin. Dibilang lamma kana yahsulu fihi ru'yah wal ibsar, di dalam makhluk seperti insan, dengan cara terjadinya ru'yah dan ibsar pada manusia itu dengan apa? Bihusuli in ikasi syu'a fihi ba'da ruju'ihi minal mubsar, yakni cahaya tan akis apa memantul dari sini kemudian ke sini. Ayo. Dulu ini yang baru ya Ustaz Hasan ya. Ini bagaimana pentafsiran cara melihat yang baru. Anda kalau tengok mutaqaddimin zaman dahulu tak semacam itu mentafsirkan ru'yah itu. Mutaqaddimin seperti Imam Ghazali. La'allahu Imam Ghazali, sebelum ada sains semacam ini loh ya. Imam Ghazali itu dulu, atau mungkin sebelum Imam Ghazali, saya tuh lupa, tapi ini ahadul pentafsiran terhadap ru'yah, yakni mata mengeluarkan cahaya. Jadi bukan cahaya memantul, cahaya masuk ke mata, tidak. Tapi untuk melihat mata ini mengeluarkan
cahaya. Bagaimana Anda pernah tengok X-Men ya? Kan ada Cyclops itu. Ada apa namanya Cyclops? Kan matanya mengeluarkan cahaya, yakni mengeluarkan laser, betul. Mengeluarkan laser, yakni dulu mutaqaddimin tasawur ru'yah itu semacam itu. Ada tafsir ya nih. Ada tafsir, walakin hada tafsir tabayyana khata'uhu. Yang benar adalah sebaliknya. Mata masuk ke dalamnya cahaya, bukan mengeluarkan cahaya. Ayo. Fa innahu yasulu fi kulli mudrikin kadzalik. Ayo, maka setiap mudrik semacam itu. Kalau memang Allah itu mudrik, ya mesti bittisolish syu'a. Ayo. Faqad ta'u anal ibsara la yasulu illa bil mahdudati awil ajsami. Kama ahaduha fi adatihim adh-dhahir. Ayo, maka yang namanya ibsor tidak mungkin terjadi kecuali dengan perkara-perkara yang ada batasannya dan ajsam, seperti yang mereka terbiasa di dalam adatihimud dhahirah. Ketika ini kan masalah adat saja kan, akhirnya Mujassimah dan Mu'tazilah meyakini bahwasanya maknal basor la yahsulu illa bima huwa hasilun fil adatil basyariyah, dan ini adalah hukum yang qati'. Dan mereka merasa bahwasanya yang namanya basor mesti dengan inikas, dan namanya mubsor pasti dengan mahdud. Ini adalah perkara yang akli lah. Kalau perkara yang akli kan la yumkin khorkoh kan, la yumkin khorkoh. Kita ahli sunnah berpendapat bahwasanya cara melihat kita semacam ini dan yang kita lihat itu mahdud. Ini hanya adatul bashar. Ini adalah sistemnya Allah. Kalau Allah nak merubah, boleh apa tak? Boleh, tidak ada masalah. Karena itu kan Al-Imam Al-Imam Sanusi di dalam Muqaddimat Sanusiyah mengatakan bahwasanya al-jahl bil qawaid aqliyah ini sababun min asbabil kufur wal bidah. Hadza huwa sababul bidah nafyur ru'yah wa i'tiqadi kaunul ijra'at. Untuk ru'yah itu adalah ahkamun akliyah dan tidak bisa dikhorak. Karena itu mereka menafikan ru'yah. Mu'tazilah menafikan ru'yah, Syiah menafikan ru'yah. Syiah hatal'an, Ja'far Subhani, kemudian Kamal Haidari, yanfuna ru'yah hatal'an. Wa dzakara Sa'id Fadha di dalam munaqashat ma'al firaq al-mukhalifah fi maslahati ru'yah. Insyaallah yaumama kita mesti membaca risalah itu agar kita tahu bagaimana Mu'tazilah itu berpikir ya nih. Mujassimah ketika melihat fi'lan ana uwafik Mu'tazilah di dalam aspek ini, dengan arti yang namanya ru'yah la takunu illa ala syurutin adiyah wa hadhi syurut adiyah ya aqliyah la yumkinu kharquha. Dan selama semacam itu waqad thabata adillatun naqliyah, bahwasanya Allah itu mar'iyah, fallah mahdud wa fi jihah. Maka Allah Subhanahu wa taala mahdud wa fil jihah. So, tengok di sini Mu'tazilah dan Mujassimah yang tolikuna fi nafsil mabda. Ahli sunnah tidak lah, anta jangan semacam itu. Kita nak amik sesuatu yang lebih. Kita nak amik sesuatu yang lebih umum daripada syurutun daripada ru'yatun adiyah ini. Apa itu? Kita nak amik bahwasanya yang namanya ru'yah itu adalah sesuatu yang lebih umum. Apa itu? Idrokun zaid faqat. Karena ketika Anda itu mengetahui mochi, kue mochi ini secara definisi, kemudian Anda melihat kue mochi, hasolalaka idrokun zaid. Oh, ini kue mochi. Anda lebih tahu tentang mochi daripada orang menceritakan Anda tentang kue mochi. Hadzal qadr, hadhihi nisbah hiya al-murad bil apa namanya? Bi idrokin zaid. Aywa. Qalu inna idrakal ilahi la yumkinu ay yahsula ala sabilir ru'yati la minhu wala lahu. Wadah ya. Dibilang idrak Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ala sabilir ru'yah. Tidak dari Allah, maksudnya Allah tidak bisa menciptakan ru'yah kepada makhluknya. Kenapa? Karena nanti akan menjadikan Allah itu kan mar'i kan, dan mar'i la yakunu illa mahdud atau lahu. Allah pun juga tidak bisa untuk yaro. Kenapa? Karena kalau Allah itu yaro, proses ru'yah yang adiyah ini akan sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Fala yaro wala yura. Fala yaro wala yura. Masa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melihat yattasil min husyu'a kan tak elok kan. Masa Allah
memantul kepada zatnya itu, kepada basornya Allah itu mata cahaya ya. Ayo. Li'annahu law ra'a yahsulu infi'alu wa ta'assurun fihi. Wadah ya, karena kalau Allah itu melihat akan terjadi bagi Allah itu ta'assur, reaksi, dan Allah la ta'athar ya. Karena ta'athur itu perkara yang hadis. Ayo. Wa huwa batil. Wa in ru'ya yakunu mahdudan wa huwa batil. Kalau Allah itu bisa dilihat, maka Allah itu menjadi mahdud wa huwa batil. Wa hadza kama tara, ayo. Wa hadza kama tara qiyasun lil ghaibi ay Allah ala syahid al mahluq wa huwa batilun huna. Ayo. Dan ini seperti yang kamu lihat bahwasanya ini adalah qiyasun lil ghaib ala syahid, dan qiyasul ghaib ala syahid ini ahli sunnah wal jamaah ini tak suka. Karena Anda mengkiaskan apa yang ada pada makhluk itu juga ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jamiknya tidak ada. Apa jamik antara Allah dan makhluk? Kias itu mesti ada jamiknya, dan kias ini diambil oleh Ibn Taimiyah. Dan kias ini dijadikan oleh Ibn Taimiyah illatu takmim. Setiap nak takmim, nak menjelaskan sebuah hukum, Ibn Taimiyah pasti menggunakan qiyasul ghaib ala syahid wa samuhu aqlan. Dan dikatakan bahwasanya akal itu adalah qiyasul ghaib ala syahid. Karena itu Ibn Taimiyah itu mujassim hatta nukha. Ibn Taimiyah itu mujassim sampai tulang sumsumnya. Karena itu saya pun beli ada beberapa mutakallim daripada negara Arab itu menulis tentang Ibn Taimiyah dan memuji Ibn Taimiyah bahwasanya min mutakallim ahli sunnah. Lah pelik kan? Pelik loh, bagaimana dia itu min mutakallim ahli sunnah. Kalau dua iktasor bahwasanya Ibn Taimiyah itu mutakallim, lahanal amr, selesai masalah. Karena walaupun beliau itu bukan ahli sunnah, still beliau itu mutakallim, karena beliau itu itsbatul aqaid mustakmilan adillah kitab was sunnah, dan tidak keluar daripada al-ma'lum minad-din bid-darurah. Karena mutakallim tidak mesti benar, bisa dia itu salah, tapi Anda mengatakan Ibn Taimiyah mutakallim ahli sunnah, syuya katsir hada. Ayo. Wali'annahum i'tabaru ba'dul 'adiyati syurutan 'aqliyah wa hadha naw'un min nasyatati fil fikri wan nadhr. Aywa, karena mereka itu menjadikan sebagian daripada perkara-perkara yang adi ini adalah syurutan aqliyah, dan ini minasyatat, mujawazatul had di dalam fikir. Mafidai ada panjang. Bas baca wa ma bayyanahu fil asal fihi ahkam. Aywa. Bawah itu. Wa ma bayyanahu fil asal fihi ahkam, yakni apa yang sudah kami jelaskan daripada masalah ru'yah itu. Poinnya ada di dalam 4 poin. Apa itu, Ustaz? Al-awwal anna ru'yatullahi ta'ala jaizah. Aywa, yang pertama bahwasanya melihat Allah itu jaizah. Ini yang nomor 1. Karena melihat Allah itu, kalau Anda belum ada sama sekali propaganda Wahabi, Anda tidak tersentuh dengan propaganda Mu'tazilah, Anda tak tersentuh dengan apapun, masih Anda sofi, steril. Kemudian ada orang cakap kepada Anda, nanti kita ke surga nih, kita akan tengok Allah tau. Anda akan mengatakan, oke, mungkin. Tak ada yang memustahilkan ini sebelum Anda terkontaminasi tajsim ya, atau terkontaminasi i'tizal. yakni kita nanti akan tengok Allah tanpa had wala jihah. Oke. Maksudnya masalah ini pertama tidak ada dalil yang memustahilkannya, tidak ada dalil yang memustahilkannya. Nah, yang kedua, wasani anna ru'yatullahi ta'ala la tahsulu illa fi yaumil qiyamati lil mu'minin. Bahwasanya ru'yatullah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi kecuali pada hari kiamat. Karena memang tidak bisa kita punya hardware ini, tubuh kita ini nak handle nikmat ru'yatullah itu tidak akan bisa. Kemudian lil mukminin, ini hanya untuk orang-orang mukmin. Kenapa? Karena ru'yatullah ini nikmah. Ru'yatullah ini apa namanya? Nikmah. Dan nikmah yang paling agung. Masa nikmah yang paling agung didapatkan oleh orang-orang kafir? Kan tak elok kan? Ru'yatullah hanya untuk orang-orang mukmin. Sebab itulah dalam Al-Qur'an dikatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Lamahjubun. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu akan mahjub daripada nikmat ru'yatillah. Ayo. Wasalis annaha la tahillu fil hayatid dunya li ahad. Bukan betul, la tahillu.
wa anna hadha huwa ar-rajih khilafan. Yakni yang ketiga, bahwasanya namanya ru'yatullah itu tidak halal. Maksudnya tidak diperbolehkan di dalam hayati dunia, atau la tahullu li ahad fil hayati dunia, bukan la tahillu, bukan tidak halal kan, tapi la tahullu, hadhihi ru'yah la tahullu, tidak terjadi pada siapapun. Ar-ru'yah yakni ru'yatullah la ya'rid ala ahad fil hayati dunia, yakni wa anna hadha huwa ar-rajih. So tengok, hadha huwa, yakni saya ini dah banyak ya dengar muhadharah Syekh Said ini, bukan satu atau dua, beratus-ratus. Sampai sekarang pun saya hampir setiap pagi, walaupun hanya 1 jam 40 menit, 1 jam 30 menit, saya hampir setiap hari masih mendengarkan kelas-kelas Syekh Said di di dalam keadaan saya jogging kah, dalam keadaan saya free kah, saya masih mendengar kelas-kelas Syekh Said. Saya itu selalu mengulangi masalah ini, bahwasanya beliau tak setuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nikmat ini khosun lil mu'minin yaumal kiamah. Yaumal kiamah, tubuh manusia sekarang tidak bisa untuk menampung tentang ru'yatullah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya wa annahu hadza huwa rajih, dan ini yang rajih, bahwasanya Rasul tidak melihat Allah di malam Isra dan Mi'raj, khilafan lima bayyanahu ba'dul a'lam min husuliha li khatamin nabiyyin wal mursalin alaihi afdhalatu wassalam fil Mi'raj. Berbeza dengan beberapa ulama yang mengatakan Nabi melihat Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Yang keempat, ar-rabi anna ru'yata takunu fil jannati lil mu'minin, bahwasanya yang namanya ru'yatullah itu di surga bagi orang-orang mukmin. Sebagian ulama mengatakan sebelum surga pun sudah ada yang melihat Allah. Di mana? Di dalam mauqif. Atas wa takunu ru'yah, wa takun ru'yatu min ghairi ihatatin bi hududil mar'i wa nihayati istihalatil hududi wan nihayati alaihi ta'ala. Aywa, wa takunu ru'yah min ghairi ihatatin, yakni dan terjadi ru'yah itu tanpa ada ihatah. Karena dari awal kita mengatakan ru'yah itu alama huwa alaihi, seperti anta mengetahui alama huwa alaihi. Ru'yah pun bil mar'i muta'alliqun bil muta'alliqatun bil mar'i alama huwa alaihi. Selama mar'inya itu laisa lahu nihayah wa laisa lahu hudud, tidak punya batas dan tidak punya akhir, maka ru'yahnya pun juga semacam itu, idraknya pun juga semacam itu. Dan ru'yah tanpa ada batasan, tanpa Anda bisa. Ketika Anda itu melihat seseorang, ya ini hal wadih jiddan ya akhi. Anda pertamanya mengetahui tentang moji, kemudian Anda melihat moji. Ketika Anda melihat moji, apakah Anda mengetahui hakikat daripada moji? Pas Anda cuma lebih mengetahui moji daripada sebelum Anda melihatnya. Sama kadar inilah, yakni la yalzamu minar ru'yah ma'rifatul haqiqah wa ma'rifatul kunuf. Ini pun juga jadi. Sebab itu saya katakan bahwasanya yang namanya ru'yah itu hanya ziyadatul ilm bi kamalatillah, ziyadatul idrak bi jalalillah wa hakadha, yani listihalatil hudud, karena hudud ini mustahil, min ghairi ihatatin bi hududil mar'i wa nihayatihi, karena hudud itu mustahil dan nihayat dan batasan akhir itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka itu mengetahui Allah tanpa batas dan akhir, mereka pun juga melihat Allah tanpa batas dan akhir. Baca nomor 1 itu penting. Sabaqo takriru hadzal ma'na fi ma sabaqa min at-tamhid fa inna ru'yata tata'allaqu bil mar'i ala hasabi ma huwa alaihi. Ya, yakni makna ini sudah kami sebutkan di dalam tamhid. Maka yang namanya ru'yah itu tata'allaqu bil mar'i ala hasabi ma huwa alaihi. Ru'yah itu ya ta'allaq bil mar'i ala hasabil mar'i itu sendiri. Dan wala taklibul mahduda ghairu mahdud. Wadah ya. Ru'yah itu tidak merubah mar'i yang mahdud menjadi ghairu mahdud atau ghairu mahdud menjadi mahdud. Kalau Anda melihat sesuatu yang ghairu mahdud, Anda melihatnya mahdud, fa'lam annahu laysa birru'yah. Wadah, karena ru'yah layak tadi qalbal haqaiq. Dia hanya mujarrad ziyadatul ilm. Ziyadatul ilm ini bertambahnya ilmu, dengan arti apa yang Anda ketahui tidak sebanyak apa yang Anda lihat. Bukan artinya apa yang Anda lihat membatalkan apa yang Anda ketahui. La musyahadatu famuruyah. Ayo. Allah Ta'ala la nihayata lidatihi wa la hadda laha fa yastahilu ay yudrikal insanu nihayata lidatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan bagi zatnya dan tidak ada had bagi zatnya. Maka mustahil manusia itu
mengetahui nihayah bagi zat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Hatta di dalam surga kelak. Mu'tamad Imam Razi bahwasanya manusia tidak akan mengetahui hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala hatta fil jannah. Kenapa? Karena hakikat dan kunuh Allah itu yang mengetahui hanya Allah sendiri. La ya'riful qadima illal qadim. Adapun kita perkara yang hadis ini tidak akan mengetahui kunuh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kamalatullah la nihayata laha. Fa hadhihi nikmah kadzalik la nihayata laha. Ayo. Fa innahu idza hasala dzalik lam yakunil mar'i dibilang apa tadi? Fa yastahilu an yudrikal insanu nihayatan lidzatillah. Maka mustahil manusia itu untuk mengetahui batas daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena batas dan akhir bagi zat Allah itu tidak ada. Kalau dia itu mengetahui batas dan hakikat Allah, ketahuilah itu bukan ru'yah, itu mungkin hanya talbisatul iblis. Wadah ya, karena ru'yah itu alamah ya alaihi. Wong Allah tidak mempunyai batas kok. Anda mengetahui Allah dengan batas. Hada anta la tarallaha. In lam arallaha famadha ara wala a'lam anta arafta siwa wala arafta Allah. Ayo. Takribu khususir ru'yati min duni istilzami kaunil mar'i mahdudan bitadakkuri annal ilma yata'allaqu bil ma'lumi ala ma huwa alaihi. Yakni dengan Anda itu mengingat bahwasanya ilmu itu berhubungan dengan maklum ala ma huwa alaihi. Dan wal alim billah, dibilang orang yang mengetahui tentang Allah, dia akan mengetahui Allah tidak terbatas ataupun tidak jisim. Begitu pula kalau dia itu melihat Allah, maka dia akan melihat Allah tanpa batasan dan tanpa jisim. Warru'yatu la tastalzimu ifadatar ra'i li rabbil izzati al ilma bihaqiqati dati wa tamama. Ya, dibilang ru'yah itu la yalzam ketika Anda itu melihat Allah Subhanahu wa taala. La yalzam ru'yah itu la yalzam ta'alluqur ru'yah bidzatil ilahiyah an ta'lama haqiqat Allah. Wadah ya, ru'yah itu hanya ziyadatul ilm wala taksifur ru'yah ihatatul mar'i walakun hal mar'i, tidak ada semacam itu. Ayo. Balir ru'yatu tufidur ra'i ziyadata idraki wa ilmin li kamalillahi ta'ala. Ahlan wa sahlan. Sufada nasun akhar min Syekh Sa'id. Dulu ketika saya berdebat saya tak jumpa apa namanya? Nas ini saya tak jumpa. Sof tengok yang namanya ru'yah itu hanya yufid ziyadatu idrak. Anda lebih tahu tentang kesempurnaan Allah. Alaysa hadzal ladzi qarrartu fi durusin atidah, ya, di banyak sekali kelas bahwasanya yang namanya ru'yah memberitahu Anda tentang apa namanya? Yang namanya ru'yah itu memberitahu Anda lebih tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang memberitahu itu siapa? Allah itu sendiri. Dan memberitahu Anda ketika di surga syai'an fa syai'an bila nihayah. Setiap kapan hadza yaktalif bihasabi darajat wa syarafil insan. Semakin Anda alim, semakin Anda derajat Anda tinggi di sisi Allah, ru'yah Anda semakin sering. Ayo. Ziyadatu idrakin la balir ru'yah tufidu ra'iyah ziyadata idrakin wa ilmin li kamalillahi ta'ala. Ala makana aliman bihi qabla ru'yah, yakni apa yang Anda ketahui tentang ru'yah itu, yaitu akan yang ditambah. Maknanya ru'yah menambah ilmu, bukan membatalkan apa yang Anda ketahui. Walamma kanat kamalatullahi ta'ala ghairu mutanahiyah fa kullama ra'ahu al-'abdu isdada bihi ma'rifah. Dan ketika kamalatullah itu tidak ada batasnya, maka setiap hamba itu melihat kamalatullah, maka hamba itu akan semakin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa yastamirru hadzal amr bila tawaqqufin, dan ru'yah itu akan terus tanpa ada batas. Karena itu sabata fi syariah, bagi orang mukmin itu nanti ada hari pada hari kiamat namanya yaumul mazid. Yaumul mazid ini Anda akan melihat Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Hadza huwa ma'khad yaumul mazid. Ayo. Yaumul fi syariah yusamma yaumal mazid. Yarawna fihi Allah ta'ala wa yarahu kullu wahidin bihasabi darajatihi huwa. Setiap orang akan melihat Allah terpulang kepada derajatnya masing-masing. Wala takunu
ولا تكون رؤيتهم لله تعالى على مستوى واحد. Aywa, melihat Allah itu tidak di dalam satu derajat saja. Fal idrak, aywa. فالإدراك نتيجة الرؤية الحاصلة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى وأشد من الإدراك الحاصل في غيرهم. Jelas toh, ru'yatullahnya para anbiya itu lebih besar, lebih kuat daripada ru'yatullah pada selain pada selain anbiya. Jahit, karena jelas karena derajatnya anbiya lebih tinggi daripada selain anbiya. Wa ru'yatuhu ta'ala jaizatun aqlan. Aywa. ورؤيته تعالى جائزة عقلا إذ العاقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتنائها لجواز رؤية كل موجود. Aywa. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala itu jaizatun aqlan. Hukumnya jaizatun aqlan. Awalan, ru'yatullah jaizah. Kenapa? Kalau Anda di dalam ilmu kalam ya, masalah dalil alal jawaz itu Anda tengok apakah ada imtinaknya. Ketika Anda mengatakan oh hadza jaiz, bagaimana cara Anda membuktikan ini jaiz? Anda tengok apakah ada lawazim batilah terhadap perkara ini. Jika tidak ada lawazim batilah, minimal dia itu jaiz bimaknal am, dengan arti imma dia itu wajib atau dia itu jaiz. Itu namanya jaiz bimaknal am, dia bisa terjadi. Dalilnya bagaimana? Hal yujad dalilun ala istihalatihi. Kalau Anda itu mengatakan Anda mengatakan kepada orang, ru'yatullah di surga itu mungkin, sebelum Anda terkontaminasi dengan apapun ya, Anda akan mengatakan syulmani fi. Apa halangan orang itu bisa melihat Allah pada hari kiamat? Ini hadzali wahdihi dalilun ala jawazir ru'yah. Dan Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya seperti saya bisa melihat anta, melihat semua orang. Allah pun juga bisa dilihat. Karena lil jami' bainallah dan kita. Apa itu? Maujud, al-wujud. Ini loh wujud. Selama Anda itu maujud, akan bisa diru'yah. Begitu pula kan di dalam sifatul basar. Wasama ta'alluqnya kepada apa? Kepada maujud kan? Maujud. Selama dia itu maujud, fayumkinu an yubsar, fayumkinu an yusma. Wadah ya. Fal basar yabsuru dzatahu wa yabsuru ghairahu. Wasama yasma'u dzatahu ta'ala wa yasma'u ghairahu. Tidak ada masalah loh. Maknanya Anda mengkiaskan ghaib ala syait. Oh tidak, ini jamiknya sahih. Karena cuma wujud kita, bukan wujud qadim, bukan wajibil wujud. Wujudnya manusia yang lain itu jaizul wujud. Tapi selama Anda itu wujud, fayumkinu an yura. Ini adalah dalil yang digunakan oleh Imam Asy'ari untuk itsbatur ru'yah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Akan tetapi nau'amma hadad dalil yab'atsut tumakninah. Menjadikan kita itu sedikit tenang bahwasanya memang ru'yatullah itu boleh, apalagi qad warada fihi adillatan katsiratan naqliyah terhadap jawazu ru'yatillah. Baca waqad i'tamadal Imam Asy'ari. Waqad i'tamadal Imam al-Asy'ari ala dalilin aqliyyin li isbatil ru'yah. Hasiluhu anna kulla mawjudin yumkinu ayyura. Aywa, dan Imam Asy'ari itu sudah i'timad terhadap dalilun aqli untuk isbat ru'yah. Yang ringkasannya bahwasanya setiap maujud itu bisa untuk dilihat dan Allah Subhanahu wa taala itu maujud, maka Allah Subhanahu wa taala bisa untuk dilihat. Wadah ya. Jadi Allahu maujud wa kullu maujudin yasihu an yura. Fallahu yasihu an yura. Hadha huwa dalil. Tarakkaba min muqaddimatain kubra wa sughra. Hadha huwa dalil indal manatiq. Kalau Anda tengok daripada usuliyin, dalilnya adalah basit, bukan murakkab. Jahid. Dan wa naqasya katsirun minal ulama'il a'lam. Aywa. Waqad naqasya katsirun minal ulama'il a'lam mada dalalati hadzal dalil. Wa katsirun minhum qaddaha fi qat'iyyatihi. Qaddaha fi qat'iyyatihi. Yani, dan banyak sekali ulama itu berdiskusi, istilahnya membahas tentang dalil Imam Asy'ari ini, sampai di mana dia bisa membuktikan kekuatannya itu sampai di mana. Dan banyak yang qaddaha ini to'ana, maksudnya mengkritik dalil ini, yakni akan tetap yakni qaddaha fi qat'iyatihi, dia dalil tapi ghairu qati' untuk ru'yatillah. Akan tetapi
bukan maknanya dalil ini tidak menunjukkan sama sekali. Huwa dalil, cuma ghairu qati, mungkin dinamakan dia amaroh atau apa. Tapi dalil qati mungkin tidak sampai derajat itu. Dan bukan maknanya ini tidak qati, dia itu tidak menunjukkan kepada ru'yatillah sama sekali dan tidak menjadikan kita itu tenang pada jiwa kita. Li jawazil hukum bi ru'yatillahi ta'ala. Bagi bahwasanya hukum ru'yatullah itu jaiz. Wa ba'dul alam, Ba'dul alami lam yusallim naqdu man naqada dalila wa abtala hujjatahu al-qat'iyyah. Sebagian ulama membalas, anta nak membatalkan qat'iyah dalil ini. Kami tak terima. Dalil ini apa namanya? Qat'i. Maknanya dalil ini fihi akhad warad. Bal radda alaihi wa tamada dalil wa tafsilu dzalika mauqulun li kutubi ilmil kalam. Wa amma, yakni masalah dalil ini dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab kalam al-mutawwalah. Wa amma adamu husulir ru'yatil an falima dzakarnahu qabl min wujudi mawani in wujudi mawani aw intifai syurut. Adapun ru'yah itu tidak terjadi sekarang itu karena apa yang kami katakan sebelumnya, karena ada intifaul mawani dan ada wujudul mawani wa intifaus syurut. Maka mustahil ru'yah menurut Imam Asy'ari ini kaunu maujudan, dan maujud ini la yalzamin kaunihi maujudan kaunuhu jisman aradon mahdudan aw syai', yani pasu li kaunihi maujud, yani dan maujud ini a'am min kaunihi jisman atau ghaira jisim, khilafan libin Taimiyah. Amma ma kana minal mawjudati ghairu mahdud wala jismin fala yura illa kadzalik. Adapun yang dia itu maujudat ghairu mahdud wala jisim fala yura illa kadzalik, kalau dia itu maujud dan dia itu bukan jisim, maka dia tidak akan diketahui kecuali semacam itu juga. Tapi kalau dia itu maujud jisim, fala yura illa bikaunihi jisman, karena yang namanya ru'yah itu la yata'allaq illa bima huwa alaihi. Wa qad ata fihi aidan dalilun naql. Waqad ada fihi aidan dalilun naqli ka qoulihi ta'ala wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan juga di dalam masalah ru'yatullah itu ada dalilun naklinya. Apa itu wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah? yakni wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Nadhir ini nadhara, cantik, handsome, berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah tak setuju dengan ini. Nadhirah ai muntadirah. Muntadiratun ni'am, bahwasanya mereka itu menunggu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka menunggu nikmat Allah, wajah mereka itu berseri-seri. Dan ini adalah dalil yang paling kuat di antara adillah, yakni yang digunakan oleh ahli sunnah untuk isbat ru'yatillah daripada aspek naklinya, daripada aspek naklinya, mumtaz. Ada beberapa dalil yang lain, tapi dalil ini diperdebatkan. Di antaranya masalah Nabi Musa alaihissalam. Ini bukan di sini masalah Nabi Musa alaihissalam, munaqasyat. Dan munaqasyat ini insya Allah akan kita bahas secara mutawwalah wa mudaqqaqah di dalam kitab Iqtisad fil I'tiqad. Insya Allah Imam Ghazali pun yunaqish hadal istidlal, bahwasanya Nabi Musa kan tidak melihat Allah kan, Rabbi arini andur ilai qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa. Jaidan. Di sini Nabi Musa tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah mengatakan iya, karena melihat Allah itu mustahilun aklan. Karena Allah allaqa ru'yah ala istiqraril jabal hala sukunihi. Ala istiqraril jabal hala harakatihi. Ketika jabal itu bergerak, dia sukun. Tanakut apa tidak itu? Tanakut. Wa ma'ulliqa alal mutanakid fahuwa wa ma'ulliqa alal mustahil fahuwa mustahil. Ahli sunnah tidak, ada khilafu dhahir. Maknanya apakah jabal ketika terpancar tereaksi dengan nurku ini, dia bisa diam? Aklan bisa diam apa tidak? Bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Fahuwa jaiz wa ma'ulliqa alal jaiz fahuwa jaiz. Maknanya kalau memang itu perkara yang mustahil, Nabi Musa meminta perkara yang mustahil lah.
Berdoa itu tidak boleh perkara yang mustahil. Berdoa itu harus perkara yang jaiz. La yajuzu, kamu itu berdoa. Tidak boleh perkara-perkara yang mustahil. Apalagi mustahil aklan, adatan atau apa namanya? Atau syar'an. Tidak bisa. Ya Allah, semoga aku tidak wajib sholat. Haram. Ya Allah, semoga aku kaya tanpa bekerja. Haram. Ya Allah, semoga aku bisa jamak bainan naqidain. Haram. Nabi Musa, Nabi, wahwa a'lamun nas, makul, seorang Nabi tidak tahu bahwasanya perkara ini mustahilun akli. Lah, Nabi Musa tahu itu Nabi Musa tahu bahwasanya Nabi Musa tahu apa itu mustahil akli, dan Nabi Musa tahu meminta berdoa perkara yang mustahil akli itu tidak boleh. Akan tetapi Nabi Musa tahu bahwasanya perkara ini bukan mustahilun akli. Nabi Musa mungkin beliau tidak tahu bahwasanya ru'yatullah tidak boleh di dunia. Itu adalah nikmatun khosoh fil akhirah. Atau mungkin Nabi Musa tahu, tapi Nabi Musa ingin keringanan. Ya Rob, tolong nikmat yang ada di akhirat sebagian tu'ajil. Engkau Engkau takjil itu? Engkau awalkan, engkau segerakan di dunia. Allah tak bagi. Lebih smooth kan bagaimana kita mentakwilkan qadiyah ini. Apa kata Mu'tazilah? Sahih. Nabi Musa la ya'lam. Jahid. Nabi Musa la ya'lam annahu mustahil wa anta alim. yakni anta lebih paham daripada Nabi Musa. Ya Luka ibn Luka katanya siapa namanya. Yakni Nabi Musa la ya'lam wa anta alim yakni kata Imam Ghazali fakhtar bainaan tujahil nabiyan min ulil azm atau tujahil Mu'tazilah wassalam katanya Imam Ghazali kata fi'lan ya ada Luka ibn Luka ya ni. Ayo. Wasif jami'ar rusli bil amanah. Ayo. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang masalah apa namanya? Irsalur rusul alaihi musallatu wassalam. Kita masih tahu bahwasanya irsalur rusul alaihi musallatu wassalam itu juga termasuk daripada apa namanya? Ayo. Mazala di dalam babul jaizat. Kita ahli sunnah mengatakan bahwasanya irsalur rusul min babil jaizat. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang wajib. Karena irsalur rusul fihi solahun awil aslah. Solah au aslah. Kemudian siapa itu namanya? Barohimah mengatakan bahwasanya binaan kadzalik ala solah wal aslah. Barohimah mengatakan bahwasanya la yujad solahun au aslahu fi irsalir rasul. Kenapa? Karena Rasul itu membuat gaduh. Kita ahli sunnah mengatakan bahwasanya irsalur rusul minal jaizat. Falihada irsal rusul ini daripada rahmatun wa fadlun wa minnatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Mumtaz. Apa nak saya cakap lagi? Bahwasanya Rasul ini, Anda jangan salah paham ya terhadap Rasul ini. Rasul ini tugasnya bukan hanya menyampaikan risalah. Banyak orang ini salah paham, dikira Rasul ini tugasnya macam kurir Shopee, macam postman. Bukan semacam itu, menyampaikan kemudian settle tata semacam itu. Kalau memang semacam itu, masalah kan lebih mudah. Allah tidak perlu penat-penat untuk mendidik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tugas Rasul a'la wa a'dham min hadza. Selain Rasul itu menyampaikan, Rasul memahamkan dan mendidik. Karena itu Anda akan melihat, kita tengok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Allah mempersiapkan beliau mulai kecil daripada keluarga yang oke, nasabnya oke, semuanya oke, masa kecilnya oke, di orang tuanya dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya agar Allah itu bisa untuk mendidik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Sebab itu ada Bani Robi fa'asana ta'dibi. Bagaimana kalau orang tuanya Nabi itu masih ada, pasti orientalis akan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad semacam ini karena keberhasilan orang tuanya. Tidak. Nabi Muhammad semacam ini karena didikan Allah Subhanahu wa taala agar bisa untuk menyampaikan risalah. Dan wasif
wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqa bit tablighi wat tablighi wal fatanah. Wasif dan sifatilah semua Rasul alaihi wassalatu wassalam itu tidak terkecuali selama dia itu Rasul, maka dia mempunyai 4 sifat: amanah, wasidik, wat tabligh, dan fatonah. Dan yang mustahil adalah lawan-lawan 4 sifat ini. Dan jaiz seperti makan fi haqqihim, yakni makan itu boleh pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa Ustaz Labib? Karena kita musbitu lahumul risalah wan nubuwah, bukan uluhiyah. Bukan uluhiyah. Karena apa katanya di ayat Al-Qur'an itu? Kana yakulanit to'am, yakni Nabi Isa alaihi salam dan Siti Fatimah itu yakulanit to'am, memakan makanan, dan setiap yang memakan makanan itu yahtaj, dan ada rongga, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rongganya, tidak ada rongga, dan yastahil alaihi hal-hal semacam itu. Wala yahtaju ilat to'am, karena itu ini isbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, dan Nabi Isa dan Siti Maryam bukan Tuhan. Kenapa? Karena yakulanit to'am. Ayo, irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jalla mulin ni'mah. Yakni mengutus para anbiya itu tafaddul wa rahmah. Maksudnya tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para anbiya. Tafaddul ini maknanya biduni muqabil. Itu namanya tafaddul. Wa rahmah, rahmat bagi Allah, bagi alamin, bagi selain Allah Subhanahu wa taala, bagi makhluknya, jalla mulin ni'mah. Amar rusul alaihimus salatu wassalam fayajibu 'alal mukallafi an ya'taqida annahum muttasifuna bisifatil atiyah. Aywa. Adapun Rasul alaihimus salatu wassalam, maka wajib pada mukallaf itu untuk meyakini bahwasanya mereka itu mempunyai 4 sifat yang akan datang ini dan lawannya, dan jaizah maknanya ada 9 sifat. Baca al-irsal wal imba. Ayo. Al-irsalu wal inba'u fi'lun min af'alillahi ta'ala wa kullu af'alillahi ta'ala jaizatun mumkinatun. Ayo, al-irsal wal imba itu adalah perbuatan daripada perbuatan, yakni mengutus nabi rasul dan mengutus imba, yakni menjadikan seseorang itu nabi dan mengutus rasul. Itu adalah perbuatan Allah. Dan setiap perbuatan Allah itu jaizah dan mumkinah, dan tidak ada yang perbuatan Allah itu yang ujub. Wahasilul irsal, ini penting. Ayo. Wahasilul irsali anna Allah ta'ala yakhtaru ahada 'abidihi minal bashari fayurabbi wa ya'tani bihi kama yaliku. Hasil daripada irsal itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilih salah satu hambanya. Hamba yang terpilih oleh Allah ini dia dididik dan diperhatikan secara khusus agar sesuai, karena dia akan membawa risalah yang sangat agung ini, dan Allah memberinya akhlak yang tinggi dan fitrah yang sangat tinggi sekali. Sekiranya para nabi ini mempunyai sifat-sifat yang khusus agar bisa untuk mengemban risalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu kepada beliau melewati jalan malaikat, yakni daripada malaikatnya. Siapa itu? Sayyidina Jibril alaihi salam. Fahuwal muwakkal bi irsalir risalat wa tablighiha ilal anbiya war rusul. Malaikat Jibril lah yang mempunyai tugas menyampaikan risalah dan nubuwah kepada para nabi dan rasul. Wa ya'muruhu bi ayyuballigha hadhihi risalata ilal bashari bihaqqiha. Aywa, kemudian malaikat Jibril menyuruh nabi sebagai perantara Allah, yakni sampaikanlah risalah ini kepada manusia bihaqqiha. Wa minal wadih annahu yujadu huna amran, dan secara jelas di sini itu ada 2 perkara. Pertama, ayo. Al-amrul awwal mujarradu ayyuhiya Allah ta'ala biwahyin min indihi bita'alima wa ma'arifa ilahiyah khosatan li ibadihi bitariqin qati' la mukhayyal wa la muhtamal. Yakni gini, ada perbedaan antara nabi dan rasul yang banyak orang-orang itu masih tak paham sampai sekarang. Cukup dengan Allah Subhanahu wa taala itu memberi wahyu kepada salah satu hambanya, yang mana wahyu ini harus torikin kotek ya, bukan bukan khayalan, bukan waham, benar-benar wahyu, benar-benar malaikat Jibril yang datang. Yang mana wahyu ini
hakikatnya atau nubuah ini hakikatnya itu maklumat-maklumat, pengetahuan-pengetahuan daripada Allah kepada hambanya, kepada yang diberi wahyu ini, yang lebih daripada yang diketahui oleh hamba-hamba pada umumnya. Aywa. Dan harus ada yang namanya wahyu itu bihaisu yakunul burhanu dzahir qaiman alaihi. Maka IH ini dinamakan apa namanya? Imba indallah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mendapatkan kabar tentang uluhiyah yang lebih daripada malaikat kepadanya, itu namanya apa namanya? Nabi. Itu namanya nabi. Yang kedua, lah nabi ini belum tentu dia itu diutus untuk menyampaikan apa yang dikabarkan oleh Allah kepadanya. Belum tentu. Jadi cuma kadangkala sudah labib ini kabar tentang uluhiyah. Anta mempunyai ilmu yang lebih daripada orang pada umumnya. Tapi jangan kau sampaikan kepada manusia apa yang aku kabarkan kepadamu. Karena kamu mampu menanggungnya. Manusia yang lain belum tentu menanggungnya. Inilah yang namanya nabi. Jadi Anda diberi kabar khusus rahasia antara Anda dan Allah. Dan Anda tidak diwajibkan untuk menyampaikan apa yang dikabarkan oleh Allah kepada Anda. Tapi Anda mungkin diwajibkan untuk meneruskan dakwah Rasul sebelum Anda. Cuma Anda dan Allah mempunyai rahasia. Ada wadih, sah? Apakah semua urusan Anda dan kawan Anda semua sampaikan? Semua letak di Facebook. Orang-orang kan sekarang kan semacam itu kan. Nak apa aja, nak berak aja, nak live sedang berak. Nak tawaf sedang tawaf. Semua di apa namanya? Semua nak ditengok kat Facebook. Ayo. Sila. Al-amru tsani. Al-amru tsani bada ayyun bi Allah taala ba'da ibadihi yursilu ilaihim bi syari'atin. Aywa. Setelah ada imba kepada sebagian hamba, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberi syariat. Syariat ini vokal imba. Wadih ya. Ini syariat khusus, ini ada kabar khusus. Kabar khusus ini laka. La tunshirhu, jangan ente post kemanapun. Hada laka faqat. Agar saya dengan anta mempunyai hubungan khusus. Kemudian ada beberapa perkara. Ini syariah. Sampaikan kepada apa namanya? Sampaikan kepada manusia. Sampaikan kepada manusia. Lah ketika seseorang itu mempunyai syariah yang khusus, baginya dikatakan dia itu apa namanya? Rasul. Aywa. Imma syariahnya itu mubtada'ah, syariah yang baru secara sempurna, atau menyempurnakan syariah yang sebelumnya, sebagian syara'id yang sebelumnya, yakni contohnya Nabi Musa syariat baru, Nabi Isa syariat yang baru, Nabi Harun mungkin Rasul tapi tidak mempunyai syariat yang baru, tapi menyempurnakan syariat sebelumnya. Nabi Yakub juga sama. Ayo. Wa ya'muruhu bi ayyuballighur risalata ilal basyaril ladina bu'itsa ilaihim. Yakni dan diperintahkan sampaikan risalah ini kepada kaum-kaum yang aku utus kamu kepadanya. Lah kaum ini kadangkala umumul khalaq, kadangkala qaumun khas. Umumul khalaq ini di dalam kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau qaumun khas di dalam anbiya Bani Israil. Wahum imma an yakunu jami'al khalqi kama fi halati Sayyidina Muhammadin alaihi afdhalu sholati wassalam, au ba'duhum kama fi halati ghairi minar rusul faqad bu'itsa kullu nabiyyin ila qaumihi khassa. Ada sebagian nabi itu diutus kepada kaumnya khas, khusus untuk nabi, diutus untuk semua manusia. Fahadzal mafhumul 'amul mujmalu lil imba wa minhu nubuwah wa lil irsal wa risalah wa minhu. Inilah mafhum yang umum terhadap imba wa nubuwah, ini imba dan diantaranya nubuwah. Apa itu nabi, apa itu imba, apa itu irsal, apa itu rasul. Dan ini adalah perbedaan yang paling jelas antara nabi dan rasul. Dan sebagian ulama membezakan antara nabi dan rasul tidak seperti apa yang saya katakan, akan tetapi tidak perlu saya sebutkan di sini karena memang bukan tempatnya. Fadhahara annal inba'a yahsulu bi mujarradi nuzulil wahyil khas ala ahadil basyaril mukhtarin. Maka nampak bahwasanya yang namanya imba itu cukup dengan turunnya wahyu kepada orang-orang terpilih. Dan tidak mesti seorang nabi itu mursal, karena imba itu hanya diberi rahasia antara dia dan Allah. Tapi rasul diutus kepada apa namanya? Diutus kepada kaumnya, yakni. Dan bukan daripada daruratun nabi, karena selama kita mengatakan nabi itu hanya mumba bi khabari sama, tidak mesti dia itu mursal ila ghairihi minal bashar. Wala an yakuna mukhataban
bi an yuballigha ma yuha ilaihim, dan tidak diperintahkan apa yang diwahyukan mesti disampaikan. Dan bukan daripada khususiyah Nabi itu, dia itu diberi syariah yang baru. Sama ada syariah yang diberi syariah yang khas untuknya, sama ada syariahnya itu baru atau mustaknafah mukammilah. Walakin qad yuha maksudnya Nabi itu tidak mesti mempunyai syariah yang baru, atau Nabi itu diberi pelengkap untuk syariat Rasul sebelumnya. Tidak mesti. Kadangkala sudah kamu tidak aku beri syariat yang baru, aku tidak memberi kamu pelengkap syariah yang sebelumnya. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa kamu sebarkan. La aqol wala akthar. Faqat. Tugas kamu estafet. Tidak ada perkara yang baru. Walakin qad yuha ila nabiyyin wa yu'maru hadzal nabiyyu bi an bi'ayyatabi'a ghairahu minar rusulin ladina sabaquhu. Yakni kadangkala mungkin diwahyukan kepada satu nabi dan diperintahkan nabi ini untuk mengikuti selainnya daripada rasul yang sudah lewat. Yakni sekiranya nabi ini mukhatab dengan syariat rasul yang sebelumnya, yakni Nabi Harun mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada syariat yang baru. Ghayatul amr annahu yatalaqqal wahya wal amra al ilahiyya al mubasharatan an tariqil wahyi. Yakni intinya, core-nya bahwasanya perintah untuk mengikuti Rasul sebelumnya itu dia terima langsung daripada Allah. Cukup dengan itu dikatakan dia itu Nabi. Ayo. Fayakunu lahu khasisatun fi nafsihi min hadhil jihah. Maka dia itu mempunyai khasisah. Dia mempunyai keutamaan pada khususiyah pada dirinya sendiri daripada aspek itu, yakni perintah untuk meneruskan Rasul sebelumnya tidak dia dapat daripada Nabi, tidak dia dapat dari orang, langsung daripada Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril. Yakni dia mempunyai keistimewaan ini daripada orang lain. Orang lain mungkin wajib meneruskan dakwah Nabi Musa daripada perintah Nabi Musa atau daripada perintah Taurat. Tapi orang ini mendapatkan perintah langsung daripada Allah. Ini perbedaan antara dia dan orang-orang yang lain. Tapi dia pun juga mempunyai titik sama dengan orang lain. Apa itu? Sama-sama disuruh mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Jadi Nabi ini mempunyai nuqtatul isytirak wa nuqtatul ikhtilaf. Ayo. Wastirakan ma'a ghairihi, daripada aspek dia itu diperintah untuk mengikuti rasul-rasul sebelumnya. Yattabi'u fayakunu mukallafan, maka dia itu menjadi mukallaf. Dia itu mukallaf, dia diwajibkan untuk menyampaikan risalah rasul ini dan menjaga risalah rasulnya. Wabayan dan menjelaskannya kaghairihi minal mukallafin. Jadi tidak ada yang dikatakan bahwasanya yang namanya nabi itu tidak wajib untuk berdakwah. Tak ada semacam itu. Nabi itu tetap wajib untuk berdakwah. Wong mukallaf biasa itu loh wajib untuk berdakwah. Tapi apalagi nabi, akan tetapi nabi tidak wajib untuk mengungkapkan apa yang dia dapat daripada khobarus sama, rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mukallaf untuk tabligh risalah man qablahu, tanpa ada risalah jadidah atau risalah mukammilah. Berbeda dengan Rasul. Rasul pasti ada risalah jadidah atau risalah mukammilah. Ayo. Walam na'rif anna ahadan minal anbiya kana ma'muran an la yuballigha syai'an mutlaqan ila ghairihi ala hadan. Dan wallahu a'lam, secara akal memang mungkin ada nabi tidak disuruh untuk tabligh sama sekali. Tapi sampai sekarang saya belum pernah dengar ada nabi tidak disuruh tabligh apa-apa. Ya, ini pas mungkin alal akal kena declare code. Saya ini adalah nabi. Agar orang-orang itu tenang. Oh, alhamdulillah kat Purwodadi ada nabi, kat Gombak ada nabi, kat Negeri Sembilan ada nabi. Cukup semacam itu agar orang-orang itu tenang. Tapi hanya diberi mendapat khobar usama, kemudian dia sorok-sorok, senyap-senyap. Saya tak rasa itu oke kok. Karena dia mesti berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah. Wallahu a'lam. Saya natawaqqaf ila hadzal qadar, insyaallah. Saya busy sedikit hari ini, nak hadir kenduri. Insyaallah yang akan datang kita akan mulai masuk dalam sifat-sifat nubuwah. Saya rasa
kelas ini tinggal beberapa kali lagi, mungkin tinggal 2 atau 3 kali saya akan selesaikan. Ini kita baca saja dengan cepat, tidak perlu semua kita baca untuk ini, karena nanti akan ada ini kan ghaibiyat ini mungkin saya jelaskan secara sikit-sikit. Nanti insya Allah detailnya akan kita baca di kelas-kelas yang akan datang. Sila, ada pertanyaan? Ada. Silakan. Habib, bagaimana menjawab, memang kenapa kalau Allah bisa dijangkau dengan cahaya dan gelombang suara? Bahkan jikalau pedang bisa menjangkau Allah, tidak ada konsekuensi yang dapat membahayakan Allah. Oh, tak boleh. Kalau seumpamanya Allah itu terpantul kepadanya itu cahaya, maknanya cahaya itu sendiri kan jisim kan. Kalau cahaya itu memantul kepada Allah, memantul karena dia itu jisim, dia akan terpantul kepada jisim juga. Yakni Allah itu yang akis atau tercapai dengan cahaya, akan menjadikan Allah itu mempunyai parts, mempunyai tarakub. Karena jisim sendiri, karena cahaya itu juga juga jisim. Yakni Anda memantul cahaya memantul ke Anda. Kan dia tidak memantul ke semua tubuh Anda, ada center terpantul ke sebagian daripada tubuh Anda. Kalau memang cahaya, anggap saja cahaya seperti center itu, memantul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ada pertanyaan, memantul ke semua tubuh Allah, ke semua jisim Allah, ke semua zat Allah, atau ke sebagian zat Allah? Oh, ke semua zat Allah. Oh, kalau memantul ke semua zat Allah, maknanya zat Allah besarnya sama seperti center. Memantul ke sebagian zat Allah, maknanya tuh zat Allah itu murakkab. Jadi dua-dua ilzam ini saya pun batil. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan la yumkin an yakuna tanakis syu'a ala dzatillah, atau sampai su'a itu kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala li ilzamihi al-had wa nihayah wa surah wa ghairihi. Lah suara ya Habib, suara itu bagaimana? Apa maksud Anda dengan suara? Apakah maknanya Allah itu yudrik suara? Atau suara itu memantul pada zat Allah? Nanti akan ada ilzamnya sama dengan ilzamnya cahaya, sama saja. Karena inikasu syu'a kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'addi ila lawazimit tajsim. Karena itu dinafikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada lagi sadasan? Tidak ada. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.